Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran SD berbasis LCT, dan yang saya sayangi teman-temanku semuanya. Di video kali ini saya akan membahas resume saya mengenai teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis LCT di pertemuan ketiga kemarin. Teori Bravers-Meer atau B.F. Skinner. Teori belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya menggunakan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Penguatan positif meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Penguatan negatif meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan hadiah. Hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Selanjutnya, teori pemesan informasi atau Atkinson dan Sifin. Teori belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan register sensorik untuk menerima informasi: memori jangka pendek atau memori kerja STM untuk memenangkan sementara, dan memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip belajar disimpulkan dari perilaku. Belajar adalah menyediakan informasi ingatan. Penyediaan dimulai dengan perhatian. Tindakan memastikan transfer ke memori. Latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Selanjutnya, implementasi pada penggunaan LCT. Aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi latihan berulang-ulang secara individual. Selanjutnya, teori perilaku kognitif Robert Gennett. Teori pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep aturan pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan, menyediakan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Teori sistem dan desain pembelajaran sistematis Gennett dan Briggs. Behavioral kognitif. Sebuah sistematis pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, penyocokan, penilaian, dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan dan menguji lapangan dan revisi bahan. Implementasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis LCT. Pilihan strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan memproseskan keterampilan persyaratan. Siswa peroleh keterampilan secara cepat dan efisien semungkin. Teori aktivisme sosial Johan Dawes. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung dan yang terhubung dengan isu masalah dunia nyata. Kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa, mengajarkan sebagai topik integrasi, bukan sebagai keterampilan terpisah. Teori kognitif sosial Albert Bandura. Teori belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa-siswa belajar, baik melalui tindakan mereka yang lakukan, enactive learning, atau melalui mengamati orang lain, victorious learning. Teori scaffolding atau Lev Vygotsky.
Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa, ahli, anak-anak, pemula memandang dunia secara berbeda. Di antara mereka adalah zona perkembangan anak. Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologi dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif sensori motor, personal, konkret, dan operasional formal, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Teori differential learning, Jorma Burns. Teori belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami mengingat konsep yang mereka temukan selama mereka berinteraksi dengan mereka. Teori multiparents atau intelligence, Howard Gardner. Teori belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan, yaitu linguistik, musik, logistik, spasial, kinestetik, interpersonal, naturalis, finance pada banyak tingkatan, dan ideal 163-14 dengan cara yang berbeda tergantung pada model kecerdasan yang disukai siswa. Implementasi pada pembelajaran teori multivalence intelligence Hawkins. Implementasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis LCD. Konsep yang dipelajari sifat berabstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep yang diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian dari video saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.